Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Seperti apakah Ramadan tahun ini? Duka dan sedih yang mendalam meliputi sebahagian kaum muslimin. Ramadan tahun ini nampaknya akan terasa berbeda dari Ramadan sebelumnya sebagai dampak COVID-19 yang sedang melanda dunia. Seluruh dunia melakukan karantina sebagai upaya lanjutan guna mencegah penyebaran virus corona ini. Mulai dari larangan sholat berjamaah di masjid, larangan sholat tarawih dan tahajud di masjid, sampai tidak diperkenankannya masjid terbuka meskipun hanya untuk menunggu antara dua waktu sholat, untuk membaca Al-Quran atau untuk i'tikaf, sehingga tidak ada lagi suara merdu para imam yang menggema di speaker-speaker masjid yang melantungkan ayat suci Al-Quran. Tidak diragukan bahwa kesedihan itu bersumber dari hati yang tulus, yang dipenuhi keimanan yang begitu tinggi, dan itu merupakan ciri-ciri kebaikan yang akan dipahalai oleh Allah dengan pahala yang besar. Karena hal itu merupakan bukti cintanya kepada Allah dan Rasul-Nya, kepada Islam, dan pada masjid yang hatinya terpaut dengannya. Syekh Dr. Abdurrahman Al-Haji dalam videonya yang beredar mengungkapkan pandangan optimis beliau tentang fenomena ini. Karena itu, maka sudah sepantasnya kita kemukakan pesan beliau secara ringkas. Beliau berkata, "Saya kira Ramadan tahun ini akan menjadi Ramadan yang paling berkesan dari Ramadan sebelumnya. Meskipun ia berada di tengah cobaan yang berat ini. Dan ini akan dirasakan oleh umat seluruhnya, yang memberikan efek yang positif dan akan mendatangkan banyak manfaat untuk mereka dari arah yang tidak disangka-sangka." Kemudian beliau menyebutkan beberapa arahan yang luar biasa, di antaranya bahwasanya telah menjadi kewajiban seorang muslim agar tidak mencampur adukkan antara kepentingan hawa nafsu dengan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru seharusnya seluruh amalnya hanya untuk Allah semata, dan itu menjadi motivasi utamanya. Setiap ibadahnya dan gerak-geriknya adalah untuk mengejar ridha dan syurganya. Sebagai contoh, kita semua telah terbiasa merasakan suasana ibadah di mana-mana, baik yang terlihat oleh mata dan terdengar oleh telinga di setiap Ramadan. Tak diragukan lagi bahwa itu semua merupakan hal-hal yang menggembirakan, dan tentu saja itu mendorong kita untuk semakin memperbanyak ibadah serta ketaatan kepadanya dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Tapi yang dikhawatirkan adalah jika ada yang berhenti sampai di titik itu saja dan malas beribadah ketika suasana itu tak mereka jumpai lagi, dan tak bersemangat mencari peluang-peluang kebaikan ketika kondisi mulai berubah. Ujian terbesar bagi seorang muslim yang ikhlas adalah justru dalam kondisi seperti ini, di mana dia tidak menemukan suasana yang membantu dan mendorong akan hal itu. Akan tetapi ia tetap bersemangat untuk beribadah meskipun di rumahnya. Ia tetap salat tarawih di rumahnya. Di 10 hari terakhir ia tetap melakukan qiyamul lail, memperbanyak tilawah Al-Quran, memperbanyak zikir, doa, istighfar, dan lain sebagaimana yang biasa ia lakukan pada Ramadan sebelumnya. Ia tetap melakukannya, baik ketika sendiri atau bersama kedua orang tuanya, atau bersama anak dan istrinya. Dan ia memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar tetap memberinya ganjaran atas amal-amal seperti yang biasa ia lakukan pada setiap Ramadan. Oleh karenanya, disebutkan bahwa sebaik-baik ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang paling utama dan yang paling tinggi pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, serta yang paling berkesan terhadap jiwa, adalah ibadah yang seorang muslim memaksa dirinya untuk melaksanakannya dan menundukkan nafsunya untuk menunaikannya meskipun kondisi sedang sulit
tidak ada penolong, juga banyaknya kesibukan dan urusan yang mengganggu. Karenanya, pahala yang berlipat ganda akan diberikan kepada seorang muslim yang berpegang teguh terhadap agamanya di akhir zaman. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh di belakang kalian akan ada hari-hari kesabaran. Orang yang berpegang teguh pada hari itu terhadap apa yang kalian pegang di hari ini akan mendapatkan 50 kali lipat pahala kalian. Mereka sahabat bertanya, wahai Nabi Allah, atau mungkin dari pahala mereka? Beliau menjawab, justru dari pahala kalian. Dari sisi inilah maka Qiyamul Lail termasuk ibadah yang paling agung. Sebab hampir tidak ada celah untuk dinodai dengan riya dan sum'ah, serta tidak ada celah baginya untuk kepentingan pribadi di sana. Ia sama dengan sedekah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, juga sama dengan air mata yang mengalir karena khusyuk dalam suasana kesendirian, dan bentuk-bentuk ketaatan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, namun Allah berjanji untuk mengangkat derajat dan pahalanya karena motivasi keimanan yang luhur. Untuk itu, kita berharap bahwa berbagai ketaatan yang akan ditunaikan oleh setiap muslim di rumahnya masing-masing pada Ramadan tahun ini dengan izin Allah akan memberi dampak yang sangat positif dari segi pembinaan pribadi, keimanan dan akhlak mulia. Begitu juga seharusnya kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menginginkan kita berRamadan kali ini tanpa tarawih dan qiyamul lail di masjid, pasti ada hikmah di balik semua itu. Ada rahasia dan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak diketahui kecuali bagi orang yang diberi ilmu dan kesabaran serta ketajaman pemikiran. Oleh karena mukmin sejati senantiasa bergerak seiring dan sejalan dengan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia akan senantiasa mencari ridha Allah dalam setiap ucapan, niat dan perbuatannya, kapan dan dimanapun dia berada, serta dalam kondisi bagaimanapun. Pada musibah ini khususnya maupun pada setiap kejadian apapun pada umumnya, bahwa di balik hal yang menyedihkan secara lahiriah ini terdapat banyak kebaikan dan manfaat untuk dirinya dan untuk segenap kaum muslimin. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sungguh menakjubkan perkara orang yang beriman. Sesungguhnya segala urusannya merupakan kebaikan untuknya. Apabila ia mendapatkan kenikmatan, ia bersyukur dan itu baik baginya. Dan apabila ia ditimpa musibah, maka ia bersabar dan itu baik baginya. Hadis riwayat Imam Muslim. Tak lupa pula kita mengingatkan diri kita semua, teriring rasa ridha di hati terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang pentingnya doa dan keutamaannya, khususnya dalam kondisi tertentu yang sedang menimpa kita saat ini. Semoga kesusahan kita hilang dan musibah pun terangkat. Sekali lagi, mari kita memperbanyak doa, utamanya pada waktu-waktu mustajab. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan mengangkat wabah ini sesegera mungkin. Dan cukup sudah segala dampak buruk dan kerugian yang disebabkannya terhadap kaum muslimin pada seluruh sendi kehidupan mereka. Boleh jadi ada doa tulus yang menjadi sebab diangkatnya segera wabah ini dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya mujibas sa'ilin. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.